Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Salam Agustus saya mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang dalam komunikasi, dalam dialog atau omong-omong, berbicara dengan teman, atau sharing, kita mungkin pernah mendengarkan kalimat seperti ini. "Bukannya mau sombong ya, tapi aku ini berhasil seperti sekarang ini, aku bisa sampai pada titik ini karena aku memang disiplin dan mau bekerja keras." Atau barangkali bunyinya, "Bukan mau sombong ya, tapi aku sekarang ini dapat posisi ini di perusahaan ini karena aku dipercaya dan visioner sekaligus sebagai seorang pragmatis. Padahal aku juga baru 3 tahun loh di sini." Saudara-saudara, kalau Anda mendengarkan kalimat dengan bunyi seperti itu, kira-kira apa kesan Anda? Orang yang sebenarnya sombong tersebut persis seperti orang Farisi dalam kisah perjumpaan atau perumpamaan yang dikatakan Yesus hari ini. Puas diri atau orang yang berpuas diri, yang sebetulnya pamer akan prestasi, pamer akan kebaikan, dengan cara yang nampak rendah hati tapi sebetulnya tidak. Merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih suci, lebih tertib, lebih taat akan segala macam peraturan keagamaan dan lain-lain. Tetapi persis disitulah letaknya mengapa orang Farisi itu justru tidak dibenarkan oleh Yesus. Orang Farisi itu dianggap berdosa terutama karena memandang dirinya sendiri dapat memenuhi segala hal yang perlu demi keselamatan jiwanya. Dengan segala kekuatannya sendiri, dengan segala prestasinya, dan macam-macam ulah kesalehannya yang bisa dibanggakan, bisa dipamerkan di hadapan Tuhan. Dan berbeda sekali dengan seorang pemungut cukai yang merendahkan diri, bahkan tidak berani mengangkat muka di depan Tuhan. Dia mau bertobat dan berdoa dengan penuh penyesalan.
Kita mendengar kata-katanya tadi, saudara-saudari, sungguh kata-kata yang sebetulnya sangat menyayat hati kalau kita membacanya dalam konteks pengakuan di hadapan Tuhan, siapa dirinya. Karena itu doanya pun, ungkapannya pun sangat singkat dan sederhana. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ungkapan yang seringkali kita ulang-ulang dalam ibadah jalan salib. Itu berangkat dari kata-kata pemungut cukai yang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa. Si pemungut cukai dibenarkan oleh Tuhan karena menyadari bahwa keselamatan hanya merupakan belas kasih dan karunia Allah, bukan karena prestasinya, bukan karena sejumlah tuntutan keagamaan berhasil dilaksanakannya tanpa ada salah sedikit pun, bukan. Dia sadar betul bahwa keselamatan itu merupakan belas kasih Tuhan, karunia Tuhan, bukan karena segala macam prestasi yang dia capai. Saudari-saudaraku, bagi kita yang rajin berdoa, rajin berekaristi, misa, rajin meditasi, berdevosi, rajin memenuhi segala kewajiban agama, waspadalah. Agar kita tidak jatuh seperti orang Farisi yang memamerkan segala macam kesalehan dan karena itu Tuhan harus membalasnya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Itu namanya Anda bertransaksi dengan Tuhan. Tak ada kerendahan hati di dalamnya. Mari kita tidak memandang segala hal yang kita lakukan seperti kerajinan kita dalam hal-hal yang rohani, dalam doa dan ibadah, sebagai jaminan keselamatan kita. Seolah-olah Tuhan wajib menyelamatkan kita karena kita ini sudah oke dalam hidup rohani, oke dalam hidup beragama, oke dalam hidup menggereja. Segala upaya hidup rohani yang baik tidak pernah menjadi syarat yang bersifat otomatis, yang membuat kita masuk surga. Otomatis atau auto selamat, auto masuk surga. Keselamatan dan masuk surga itu melulu adalah kemurahan dan belas kasih Tuhan. Bukan karena prestasi kita, bukan karena kemampuan dan olah rohani yang membuat kita layak. Seluruh hidup rohani yang baik itu hanya merupakan upaya yang sangat perlu dan penting agar kita menjadi tanah subur bagi benih rahmat Allah yang ditaburkan di dalam hidup kita. Semoga masa prapaskah yang kita hayati ini, saudara-saudari, memampukan kita makin rendah hati di hadapan Tuhan. Makin sadar diri siapa kita. Bukan pamer segala macam jasa, prestasi, status. Itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Tapi sejauh mana kita sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas pada akhir pekan ini. Tetap gembira, tetap semangat sebagai orang Kristiani di hadapan Tuhan, dan tentu saja selalu sadar siapa kita di hadapannya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-Mu yang luar biasa melalui firman yang kami dengar dan renungkan. Kami disadarkan bahwa segala sesuatu merupakan kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, belas kasih-Mu kepada kami, bukan karena prestasi, bukan karena status, bukan karena capaian kami. Semua melulu adalah rahmat-Mu. Karuniakanlah kepada kami rahmat kerendahan hati untuk melihat siapa kami di hadapan-Mu. Kami ini hanyalah orang-orang berdosa. Kasihanilah kami, sebab kami ini orang-orang berdosa. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.